Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel Richa Kusma ini. Eh, aku melanjutin yang pembahasan topik sebelumnya, yaitu gaya komunikasi orang tua dengan anak. Ini yang keempat, yang terakhir, berdasarkan dari sharingnya ceramah Dr. Aisyah Dahlan. Siapa Dr. Aisyah Dahlan? Jalan-jalan ke channel beliau lah. Ini orangnya sangat famous, sangat terkenal, menginspirasi, pokoknya banyak aja manfaatnya. Dr. Aisyah Dahlan, itu channelnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau mau lengkap bisa ke sana. Aku membagikan secara yang mudah mengerti menurut yang aku dengar ya. Oke, gaya komunikasi orang tua dengan anak yang keempat adalah, ini bukan orang tua dengan anak aja ya, orang tua dengan klien, dengan teman, dengan atasan, dengan sama teman. Tapi karena saya fokus ke parenting kepada anak pada saat ini. Yang keempat adalah digital. Digital itu lebih ke pikir, angka, format, logika, proses. Jadi apa sih ciri-ciri komunikasi dengan gaya digital ini adalah, yang pertama mengingat dengan langkah-langkah dan urutan. Jadi anak dengan gaya digital ini dia otomatis sering bermain gadget, bermain angka-angka, terus dia akan daya ingatannya itu akan sangat baik dengan langkah-langkah, urutan langkah-langkah dan format gitu loh. Yang kedua adalah mengolah informasi dengan metodis, rencana, dan logis. Dia itu suka sekali mengolah informasi dengan detail, dengan mendekati sempurna. Perfeksionisnya anak ini, yang digital ini adalah anaknya, wataknya yaitu melankolis, itu perfeksionis, rapi, dan yang logis tadi ya, lebih ke angka-angka tadi. Sangat berorientasi pada detail, seperti saya bilang tadi, dia detail ini benar-benar detail deh. Terus belajar dengan mengolah hal-hal yang di dalam pikiran mereka. Mereka itu belajar mengolah hal-hal yang dalam pikiran mereka, apa yang mereka pikirkan nanti mereka akan olah-olah sendiri gitu. Yang seterusnya adalah membutuhkan waktu untuk memproses informasi baru. Jadi yang digital ini kan wataknya melankolis itu kan introvert. Jadi mereka itu kalau ada informasi baru, orang baru, konsep-konsep baru, mereka itu lebih membutuhkan waktu lebih banyak daripada komunikasi anak-anak komunikasi lainnya. Jadi kalau ada yang anaknya gaya digital nih, dikasih tahu nih hal baru nih, ya diam aja, ya kasih waktu aja untuk berpikir, nggak masalah. Biasanya ekspresinya gimana sih kalau anak yang digital ini? Dia biasanya berkata-kata demi kata. Jadi dia biasa bicara nih kata demi kata gitu loh. Terus memaknai hal ini. Pernah dengar nggak sih anak-anak atau teman bilang ini, memaknai hal ini, I think about it. Saya pikir logika. Saya akan pikirkan hal ini. Terus memusatkan perhatian pada. Kemudian saya tahu nih kata-kata pamungkasnya. Kalau yang kinestetik tadi kan bilang terserah. Kalau visual kan bilangnya pokoknya. Terus kalau yang digital ini bilangnya ini saya tahu. Dia sering bilang saya tahu. Kalau mama yang ngomong nih, saya tahu mama, itu berarti digital nih. Diberi, dia butuh banyak waktu untuk berpikir, untuk menyelesaikan hal-hal sampai detail-detailnya. Kemudian tuh menggambarkan secara detail, terus dia bilang tidak diragukan lagi. Kalau ada kalimatnya anak ibu bilang ini tidak diragukan lagi, itu ekspresi dari digital ya, anak komunikasinya digital. Terus aku tahu apa yang kamu maksudkan, terus balik lagi kan, saya tahu. Aku tahu loh apa yang kamu bilang, aku tahu loh apa yang kamu maksudkan, aku tahu loh apa yang kamu jelaskan. Nih kalau anak digital ini kan introvert, jadi lebih suka ke angka-angka, format, kerjanya tuh metodis, rencana, lebih tertata rapi. Itu dia lebih suka ruang privasi, lebih suka menyendiri, lebih suka sendiri daripada ketemu orang banyak. Bukan tidak mau ketemu orang banyak ya, lebih cenderung suka sendiri. Kalau ketemu sama orang nih, kalimatnya gini nih, simple aja, halo, hai, nama saya Iwan, udah, saya Iwan, udah, ini Iwan. Kalau yang anak ini yang visual kan bilang ini, senang loh melihat kamu lagi, senang loh ketemu kamu lagi, udah lama loh nggak melihat kamu. Kalau yang auditory kan dia bilang ini, saya senang loh kamu nelpon. Kalau kinestetik, saya senang banget nih om nelpon, saya senang banget loh bicara ini. Kalau dia yang digital ini dia hemat bicara, dia lebih ke kerja ya banyak ya. Halo, hai, ini Iwan, udah.
Iya, terus kalau ada yang anak ibu bertanya, anak ibu bilang ini, atau suami ibu bilang ini, jawabnya, atau bertanya nggak ngomong, digital berarti. Terus kalau kata-kata perpisahnya apa aja sih? Sekian dulu sampai nanti, udah itu doang. Sekian dulu sampai nanti. Hemat dan minimalis ya. Tapi kalau punya anak seperti ini, orang tuanya harus paham ya, kalau dia emang nggak suka ngomong, udah nggak usah dipaksa ngomong. Misalnya dia pulang sekolah terlambat, atau enggak dia pulang sekolah terus wajahnya murung, terus apalagi laki-laki, ibunya pas masuk ke rumah nih, buka pintu, ibunya langsung bilang ini, bertanya, "Nak, kamu ada apa, Nak? Kamu ngapain di sekolah, kok wajah kamu murung nih?" Anaknya tuh, kalau anak laki-laki tuh kasih 10 menit dulu waktu untuk berpikir, baru kita ngomong. Kalau udah bertanya dia nggak ngomong-ngomong, ya udah nggak usah, nanti aja waktunya. Terus anaknya diam, anaknya lagi marah, ini dia butuh waktu. Ini kalau digital ini dia butuh waktu menyendiri, butuh waktu untuk mengolah data, butuh waktu untuk berpikir. Ya ibunya nyerocos mulu, nggak dijawab sama anaknya, bilang gini, "Kamu durhaka loh, nggak dengerin kata orang tua, kamu melawan loh, kamu masuk neraka loh. Ibu kamu ini surganya di bawah telapak kaki ibu loh, surga kamu." Ya begitu, ya nggak begitu juga cara ngomongnya ibu-ibu. Terus gini, kalimat perpisahnya ya sekian dulu sampai nanti gitu. Terus yang anak ini, kalau misalnya ketemu orang itu suka malu-malu loh. Kalau yang auditory itu, kalau ketemu orang dia ketemu orang baru bilang ini, "Halo tante," dia suka salaman nih. Nah itu auditory itu. "Halo tante," gitu. Kalau yang kinestetik tuh dia harus didampingi gitu, harus benar-benar nyaman. Terus apa sih keunggulan kalau anak digital? Setiap makhluk yang diciptakan Allah itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Yang harus dilakukan sebagai orang tua, kita orang dewasa adalah, atau kita berteman juga, kita tonjolkan keunggulannya. Kalau kita tonjolkan keunggulannya, pasti manfaatnya lebih besar. Keunggulan anak-anak digital ini apa sih? Ahli dalam memecahkan dan persoalan-persoalan detail. Jadi dia lebih ke angka-angka, ke format, ke persoalan-persoalan tuh dia memecahkan. Dia suka puzzle nih, suka teka-teki gitu. Dia pintar banget nih. Ahli dalam memecahkan persoalan sampai ke detail-detailnya. Mungkin dia detektif nih lebih cocok nih anaknya. Terus ahli strategi dan hebat. Ahli strategis yang hebat. Bisa diplomat nih, ahli strategis yang hebat nih, mungkin ahli perang, ahli mengatur siasat juga bisa. Terus piawai mengelola dengan detail. Jadi kalau ada persoalan tuh menyusun schedule segala macam tuh dia detail banget sampai ke sekecil-kecilnya tuh. Makanya dia tuh butuh waktu untuk mencerna, memprosesnya itu. Apakah ini udah bagus belum, salahnya di mana. Tapi dia akhirnya bisa memutuskan sampai detail-detailnya. Ini kebalikan banget ya sama yang anak-anak visual. Anak visual tuh kan dia gambaran jelas, dia cepat selesai. Ini bakalan bergesekan nih gaya komunikasinya sama anak visual ini. Kalau ada anak ibu nih, satu digital, satu visual, ibu berada di tengah ya, jangan sampai berantem mereka. Selanjutnya adalah unggul dalam mengurut dan menyusun tugas dan proyek. Unggul dalam mengurut dan menyusun tugas dan proyek karena detail tadi ya, dia efisien tuh, perfeksionis. Kemudian kesetiaan mereka begitu kuat. Terus mereka juga begitu kuat kesetiaan, mungkin kerja di satu perusahaan sampai lama. Terus kesetiaan mereka begitu kuat loh. Kalau kerja di perusahaan aja bisa setia, apalagi kesetiaan sama orang tua, pasti sangat setia. Yang terjadi adalah kalau sebaliknya, berarti ada yang salah dengan gaya komunikasi. Gaya komunikasinya diperhatikan. Kalau dia anak ini udah merasa nyaman, dihargai, dan dicintai, pasti dia bakalan baik loh sama orang lain aja baik, apalagi sama orang tuanya. Terus kesulitan anak yang anak digital ini adalah lambat mempercayai orang-orang, hal-hal, konsep-konsep baru yang berhubungan dengan baru-baru, dia bakal lambat mempercayainya. Mungkin bertemu dengan orang baru nih, ini misalnya ibu ada temannya datang gitu, bersilaturahim gitu, dia mah disuruh salaman dia mungkin agak malas. Jadi dia nilai dulu watak orang ini baik nggak sih, dia ditelah dulu di pikirannya nih, dia melihat kan, tapi di pikirannya berproses itu, ini baik nggak, seberapa baik ditatap di wajahnya.
Kemudian tidak membagikan informasi dan harus diminta secara khusus. Ini kebalikan sama anak auditori ya. Auditori itu memberikan informasi bahkan tidak diminta sekalipun walaupun dengan nada kasar. Kalau ini anak digital ini karena dia lebih suka ke sendirian, lebih kurang suka bergaul, dia tuh kalau ada informasi, kalau nih anak ibu yang kinestetik, yang digital yang ada masalah di sekolahnya atau dia berantem tuh, kalau nggak ditanya dia nggak bakalan ngomong. Yang tadi aku bilang tadi, jadi harus ditanya. Ditanyanya bukan begini, bukan nyosor aja. Ibu lihat kamu murung aja, kamu memar-memar, kamu berantem ya. Udah ibu larang kamu jangan berantem, kamu berantem aja. Kamu berantem terus sudah dibilang kamu emang jadi anak akal. Mau jadi apa kamu nanti? Jangan karena bukannya mau ngomong anaknya, malah anaknya mau menjauh. Kalau anaknya punya perasaan tuh dibilang, ya gimana hari ini di sekolah? Baik. Nanti dia bakalan ngomong sendiri loh. Jadi nada itu harus lembut. Tidak suka disuruh-suruh dan jadi keras kepala. Walaupun dia pendiam ya, digital ini anaknya cenderung pendiam, tapi dia nggak suka disuruh-suruh dan cenderung keras kepala loh. Ada kan anak ibu begitu? Digital bu. Tidak suka disela, ini sama dengan anak auditori, tapi rata-ratanya umumnya tidak suka disela sih kalau lagi bicara. Tapi kalau auditori mah bicaranya panjang, tidak bisa dipotong. Pada saat orang bicara dia suka motong. Kalau yang digital ini tidak suka disela. Kemudian adalah, apakah bapak-bapak ibu dan sudah menemukan anak dengan karakter seperti ini? Apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan anak seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Udah tahu kekurangannya dan kelebihannya ya. Yang harus dilakukan adalah agar hubungan baik dengan anak kita, yang pertama adalah memberikan agenda yang detail. Karena anak ini perfeksionis, dia tuh kalau mengerjakan sesuatu sampai detail. Jadi kalau memberikan agenda itu yang detail sama anak ini. Nah, kita mau liburan ke Bandung ya. Dia kadang jawab kadang enggak. Iya mah, liburannya hari Senin sampai Sabtu. Kita berangkat dari sini pakai mobil kita jam 9. Nanti Sabtu di Bandung kita bakalan ketemu ke wisata ke tempat-tempat ini aja. Kita akan wisata bersama paman dan bibi. Dia harus detail gitu. Jadi dia tahu nih mau ke tempat baru, kan dia agak susah tadi menyesuaikan diri dengan orang baru, konsep baru, rencana baru, tempat baru. Jadi kalau dia ke tempat baru, dia bakalan ada pertemuannya, apa yang harus dilakukan tempat baru tuh udah ada ancang-ancangnya gitu. Kemudian membuat jadwal bersama mereka. Ini membuat jadwal bersama mereka. Kalau rekan bisnis nih, ibu udah punya jadwal sendiri ya. Kalau tidak buat bersama mereka nih, bakal diulang lagi nih bikin jadwalnya, harus bersama mereka. Kalau anak nih, seperti yang dibilang tadi kan, mau ke Bandung lah hari ini nih di sini. Terus kalau dibilang kita mau kesini-sini ya, ke sini ya mak, boleh kesini nggak sih, boleh kesini kan? Nanti dia bilang gitu, di Bandung kita ketemu ini, terus nanti dari Bandung Sabtunya, hari Sabtu kita berangkat dari sini. Jadi dia harus detail, tuh harus diberitahukan kepada dia, dibuat jadwal bersama dia. Tidak bisa nih hari Senin berangkat ngomongnya Minggu malam, nggak bakalan marah dia karena tidak diikutsertakan dalam pembuatan jadwal, tidak dilibatkan. Kemudian memberikan mereka waktu untuk menjelaskan lebih detail. Nih, kalau anak misalnya pulang telat, kenapa pulang telat, diberikan waktu. Terus kenapa menjelaskannya ya, mereka diberikan waktu untuk menjelaskannya. Kenapa nilainya rendah, diberikan waktu untuk menjelaskannya. Terus yang anak yang digital ini kan karakternya adalah melankolis. Dia juga bakalan bertanya, kenapa ibu marah sekali? Dia sering menggunakan kata pertanyaannya itulah kenapa. Kemudian cara menjalin hubungan baik dengan anak ialah anak dengan gaya komunikasi digital. Gunakan logika, sertakan fakta dan angka saat mengambil keputusan. Kan dia digital, dia suka angka, dia suka fakta, dia suka yang benar-benar yang fakta-fakta aja deh. Kalau angka kan jelas tuh, yang jelas-jelas aja deh, yang detail gitu loh. Yang detail itu yang jelas itu. Jadi dia suka fakta, angka saat mengambil keputusan. Jadi seperti aku bilang tadi, liburan ke Bandung Senin sampai Sabtu. Dia masuknya hari Sabtu nggak bisa kan sampai Sabtu, atau dia hari Senin sih masuk sekolahnya, tapi hari Sabtu dia ada ketemu sama temannya, dia juga bakalan nggak mau. Terus ini di Bandung tuh ternyata nggak ada kegiatan, dia juga nggak bakalan mau. Misalnya dia nanya nih, kita di Bandung ngapain aja mah?
Entar lah, nanti pas di Bandung aja nih ya kita mikirnya nih yang auditori ya. Dia auditori itu kan ongoing, dia datanya gini, kita ke Bandung nih liburan Senin sampai Sabtu, berangkatnya 10. Udah. Kalau digital tuh di Bandung tuh dia ngapain harus dijelaskan, harus ada fakta-fakta penjelasannya. Kalau gitu dia nggak mau dia ngikut-ngikut doang. Kemudian menyediakan lingkungan kerja yang terang dan pribadi. Jadi anak ini yang digital ini dia anaknya pribadi banget, pendiam dan pribadi. Dia biasanya begini, mama, meja ini meja aku aja mama, aku nggak mau dicampur sama teman-teman yang lain, sama saudara, sama kakak, sama adik. Terus dia susun lah mejanya rapi, bukunya rapi, kotak pensilnya rapi, di atas meja tuh rapi, nggak ada debu. Kalau terus kursinya juga rapi. Itu berarti anak ibu digital dan gaya komunikasinya digital dan wataknya adalah melankolis. Kalau ada orang yang menempati kursi itu, dia bakalan tahu nih, mama kenapa ada yang masuk kamarku. Kamu tahu dari mana? Itu mejaku, kursiku bergeser, bukuku tidak rapi, bukuku bergeser 2 cm ke samping. Dia bisa begitu, dia bakalan tahu karena dia mengingat gitu loh, detail-detailnya gitu. Dia suka pribadi ke privacy, dia suka privacy gitu. Ini berkebalikan sama pragmatis ya. Pragmatis kan suka kebersamaan, bersama-sama nyantai ngobrol itu. Kalau ini enggak, dia suka ke privacy, pribadi ke sendiri-sendiri gitu dah. Kemudian adalah menyajikan terlalu banyak gagasan dan tidak memberikan waktu yang banyak. Jadi menyajikan, mengajak dia ke sesuatu tempat atau usulan-usulan itu, tapi tidak memberikan dia waktu untuk berpikir. Seperti tadi nih, mau ke Bandung liburan tapi mepetnya memberikan taunya udah malam Senin gitu loh. Atau berangkatnya 10, beritahunya hari Senin jam 5 pagi habis sholat subuh. Dia bakalan marah karena dikasih taunya tuh harus jauh-jauh hari gitu loh. Terus menganggap kontribusi mereka sudah semestinya hingga lupa berterima kasih. Jadi anaknya ini digital itu ada sensi-sensinya ya. Misalnya begini nih, anaknya kan suka angka-angka, suka format, mengerjakan sesuatu tuh detail. Ibunya minta tolong nih, tolong buatin ibu ini apa ya, perencanaan keuangan lah, misalnya mencatat keuangan ibu itu ya. Udah dibenerin sama anaknya, terus ibunya udah selesai, udah nggak bilang terima kasih, dia bakalan sedih. Walaupun anak kita bilang terima kasih, terima kasih banyak ya anak, bagus banget, ibu belum bisa loh bikin seperti ini. Begitu juga kalau dia berteman, kerja kelompok ya, terus dia kan bisa hitung-hitungan angka-angka, terus dia bagian hitung-hitungan angka-angka dan itu bagian paling sulit kan. Terus temannya udah selesai kan, temannya temannya nggak bilang terima kasih karena temannya merasa itu udah tanggung jawab dia. Tapi menurut dia enggak, teman-temannya itu harus berterima kasih kepada dia karena itu adalah yang dia kerjakan, itu adalah tugas yang besar sekali. Jadi menurut saya, walaupun itu bukan tugas besar kecil, setiap kita sudah dibantu sama orang, sama teman, sama saudara ucapkan terima kasih. Udah, jalan tengahnya ucapkan terima kasih. Kemudian mengubah agenda tanpa menyertakan mereka dalam prosesnya. Merubah schedule seperti tadi nih, mau ke Bandung Senin sampai Sabtu, udah dikasih tahu nih 2 hari sebelum itu, dia udah siap-siap, udah packing segala macam. Pas Senin paginya bilang nggak jadi karena papa kamu lembur. Dia bakalan marah seperti itu karena merasa tidak dihargai. Harusnya pada saat papanya lembur itu langsung dikasih tahu ke tengah malam deh, karena dia sensitif. Oke, ini udah 18 menit. Terima kasih teman-teman udah menonton video saya. Kalau ada pertanyaan silahkan share di kolom komentar. Yang gaya bicara yang lain silahkan tonton video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.